Halo guys, ketemu lagi dengan saya Gunawan WST. Kali ini kita akan membahas mengenai fundamental 5 saham dengan kenaikan mingguan tertinggi di awal September 2021. Ini penting sekali karena kalau kita lihat investor-investor besar seperti Warren Buffett dan kawan-kawan, dia selalu melakukan analisa secara fundamental dan selalu dibilang bahwa teknikal itu hanya rambu-rambu saja untuk kita kapan masuk, enaknya kapan masuk gitu. Sebetulnya diabaikan pun itu juga nggak masalah karena kecuali Anda memang seorang trader harian gitu. Jadi memang ada bermacam-macam dan kita tidak bisa menyalahkan teknik ini lebih baik dari teknik itu. Tapi secara garis besar memang teknikal itu tidak bisa untuk trading. Teknikal itu hanya sebagai rambu-rambu saja. Ibaratnya kalau kita dari Jakarta ke puncak gitu ya, ya harus lihat petanya, bukan lihat rambu belok kanan belok kirinya gitu. Atau jalan naik jalan turun tikungan itu kalau nggak ada petanya ya kita kesasar, nggak jadi ke puncak tapi malah ke Anyer gitu. Oke, sekarang kita langsung saja. Ini adalah saham yang hari Jumat kemarin ya. Jumat 3 September kemarin mengalami kenaikan harian tertinggi. Jadi ada Poli, Tifa, Dinar, Jets. Tapi kita mau lihat yang kenaikan 7 hari. Ini saya sorting berdasarkan kenaikan 7 hari, tapi angka ini adalah kenaikan hariannya gitu. Jadi Jumat kemarin dia naik Tifa 24, Poli 25, SHD minus 1, POT minus 10, BDMN minus 3 gitu. Tapi kalau kita lihat akumulasinya selama 7 hari atau 1 minggu ya, akumulasi kenaikannya selama 1 minggu Tifa itu sudah naik 90%, Poli naik 50%, SHID naik 24,34%, dan POT naik 21%, dan Bank Danamon naik 18,5%. Nah, ini adalah grafiknya. Jadi ini adalah grafik dari dia mulai berubah sendiri. Jadi ini emang saya buat dashboardnya ini grafiknya langsung menyesuaikan sendiri. Tapi kita abaikan dulu grafiknya, kita langsung saja ke fundamentalnya ya. Fundamentalnya Tifa itu seperti apa sih sebenarnya? Kok bisa naik sampai 90% seminggu gitu. Nah, ini adalah fundamental. Nah, sebentar saya ubah. Tifa. KDB Tifa Finance. Nah, ini adalah fundamentalnya ya. Kalau kita lihat dulu price book value-nya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa ini price book value setelah naik selama 90% ya. Jadi sebelum naik price book value-nya berapa? Ya, tentu saja lebih kecil dari 5 gitu. Oke kan? Sekarang ini 5,8955. Kalau kita lihat price earning ratio-nya. Nah, di sini tuh lihat. Asset turnover-nya. Jadi rasio penjualan dibanding asetnya 0,024. Ini untuk finance ya tergolong kecil sebetulnya. Terus price to asetnya 2. Jadi harga dibanding total asetnya, kapitalisasi pasar dibanding asetnya 2 kali. Jadi belum terlalu tinggi sebetulnya, baru 2 kali saja. Nah, ini adalah data kenaikan hariannya. Dia secara harian sudah naik 24,92%, selama 7 hari dia naik 90%, selama 30 hari dia naik 123%, dan selama 6 bulan dia sudah naik 20%. Apa yang terjadi?
Di tahun 2020, 9 September KDB caplok TIFA 452 miliar. Jadi kenaikan ini sebetulnya sudah terjadi sejak 6 bulan yang lalu, tapi sifatnya creep dan makin naik gitu. Jadi efek dari pembelian pencaplokan TIFA oleh KDB itu berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan gitu. Sisanya selama 6 bulan dia sudah naik 220% gitu. Kemudian kalau kita lihat price earning ratio-nya 134,11. Dan ini adalah perdagangan kemarin, jumlah saham beredar yang diperdagangkan. Kalau kita lihat ROA-nya 0,75, ROI-nya 2,15. Jadi ROI ini relatif tetap ya, tidak dipengaruhi oleh kenaikan saham karena ini return on asset, return on investment, berdasarkan laporan keuangan. Kalau PBV ini berdasarkan harga saham, jadi dia naik turunnya lebih dinamis gitu. Ini sebagai patokan awalnya, sebelum naik itu dia seperti apa sih sebetulnya. Nah gitu. Ini untuk KDB Diva. Kalian bisa pause ini, baca-baca di sini supaya kalian lebih paham gitu ya, kenapa saham ini naik. Kemudian kita lihat yang nomor 2 tadi Poluk Internasional. Poluk itu di bidang investasi ya. Satu grup dengan Poluk Property. Ini ada di papan pengembangan. Price book value-nya 1,23. Jadi price book value-nya juga cukup rendah ya. Tapi kita lihat price earning ratio-nya 33,97, ini termasuk nggak tinggi-tinggi amat juga. Kalau lihat kenaikannya ini sudah 50% ya sejak 7 hari ini. Jadi ini memang tipe saham yang fluktuasinya tajam gitu. Jadi kalau sudah kayak gini sebaiknya kita mikir-mikir lagi untuk mengholdnya, kecuali emang kita tipe investor yang sleeping investor gitu ya. Kalau Anda aktif di harian ya lebih baik ditukar dengan saham yang lebih potensi di minggu depan gitu. Tapi belum tentu juga ini nggak potensi. Nanti dilihat dari Seninnya gitu. Jadi hari Senin itu adalah hari pembentukan sentimen, hari pembentukan harga gitu. Jadi tren itu bisa dilihat dari fenomena Senin, Selasa. Setelah itu Rabu, Kamis, Jumat itu lebih banyak ke penerusannya saja ya. Ini 33. Kalau kita lihat price earning ratio-nya, ini kita mesti tahu ya bahwa ini perusahaan investasi. Jadi emang labanya itu ya, seperti ini. Bisa naik, tiba-tiba turun, naik lagi. Terus kalau kita lihat price book value-nya nggak terlalu tinggi, price total asetnya nggak terlalu tinggi. Ini adalah berita-berita yang menyertainya supaya kita ngeh gitu. Kalau saya bahas satu-satu nanti ini kelamaan. Dibaca aja terus sekarang SHID. SHID itu Hotel Syed Jaya. Hotel Syed Jaya ini baru saja kalau kalian dengerin saya kemarin-kemarin, saya sudah bilang ini baru saja buka hotel di Uzbekistan gitu. Jadi memang ada sentimen positif. Walaupun kita lihat ini ya, revenue-nya, net income-nya yang merah ini selalu negatif, dia nggak pernah untung. Ya kita bisa paham bahwa ini adalah masa-masa PSBB pembatasan gitu ya, mana ada orang tinggal di hotel gitu ya. Walaupun tinggal di hotel, prosedurnya juga rumit gitu ya, dan
daya beli juga turun gitu. Jadi wajar ini. Memang fase-fase sulit bagi industri hotel, tapi bagusnya dia juga melakukan investasi strategis gitu. PBV-nya cukup rendah 1,2. Kalau kita lihat price earning ratio-nya minus 21. Jadi ini sebetulnya nggak bisa dibuat patokan ya, karena dia memang masih negatif gitu ya. Memang benar ini negatif gitu. Kapitalisasi pasarnya baru 1 triliun. Jadi modalnya dia sendiri, ekuitasnya kurang lebih ya 865 miliar gitu ya. Kalau kita lihat ROA-nya dalam kondisi yang susah, dia ya baru minus sedikit lah 1%, nggak masalah menurut saya. Tapi kalau kita lihat ekuitasnya, rasionya cukup tinggi gitu. Antara liabilitas merah dengan ekuitasnya ini masih tinggi ekuitasnya, jadi secara struktur modalnya masih kuat gitu. Dan hotel saya pikir memang sangat tergantung dari daya beli masyarakat. Sekarang kita lihat port pelabuhan handal, Nusantara handal. Ini sebetulnya perusahaan keren ya, karena operator peti kemas di Thailand, Bangkok Thailand, juga di Tanjung Priok. Dia selama 7 hari sudah naik 21%. Kemarin dia naik 10%, jadi naiknya baru di akhir-akhir minggu saja dia. 21,10. Price book value-nya dia di 2,0. Kemudian price earning ratio-nya dia di minus 48,05. Jadi dia memang masih negatif gitu ya. Kalau kita lihat struktur modalnya seperti ini, karena memang namanya operator pelabuhan itu ya biasanya emang rental ala dan sebagainya itu kan bayar belakang, jadi seolah-olah ini utangnya banyak gitu ya. Karena memang tidak mungkin juga dia bayar cash gitu loh. Jadi ini termasuk utang dagang, masih sehat. Kalau kita lihat ROA-nya kecil sekali emang 0,03. Tapi kalian mesti perhatikan juga bahwa ini dalam kondisi rugi, minus ya, price earning ratio-nya. Dan kita tahu juga bahwa kegiatan di pelabuhan dengan masa pandemi ini memang nggak terlalu turun ya. Kebutuhan dasar masyarakat kan masih tetap ada, tapi tidak bisa dimungkiri memang turun gitu lah. Itu sebabnya dia minus dan ini sudah mulai hilang minusnya gitu ya. Sebetulnya jadi ada recovery sebetulnya secara, kalau kita lihat ini NPM-nya dari negatif dalam dia mulai menuju ke 0 gitu. Ini juga indikasi yang bagus. Jadi ini sebagai patokan ketika kalian melakukan analisa fundamental gitu. Karena saham itu sebetulnya digerakkan oleh fundamental, bukan oleh technical. Technical itu hanya ya riak-riak kecil lah. Kalau kalian terintimidasi dengan riak kecil ya nggak bakal bisa untung besar gitu. Biarin aja yang kecil-kecil gitu. Nah ini ada Bank Danamon. Bank Danamon ini secara harian kemarin minus ya, minus 3. Tapi secara 7 hari dia sudah naik 18,5%. Jadi kalau kalian hold saham ini selama 1 minggu, kalian sudah mendapatkan gain selama 18,5. Price earning ratio-nya 22, nggak terlalu tinggi. Price book value-nya 0,5. Dan total asetnya, price per total asetnya 0,143. Jadi harganya ini relatif murah sekali ya dibanding ekuitasnya gitu. Ekuitasnya 2 kalinya dari harga pasarnya gitu. Nah, ini yang menimbulkan potensi yang, dan apabila kita lihat price earning ratio-nya juga nggak terlalu tinggi-tinggi amat 22 gitu.
Jadi kalau labanya ini bisa didongkrak naik, ini tren kedepannya akan sangat dipengaruhi laba. Kalau dia bisa menaikkan laba, price book value-nya ini bisa akan terangkat lebih tinggi lagi gitu. Oke, demikian 5 harga saham secara fundamental ini supaya kalian bisa mengetahui ya, karena seperti kita tahu bahwa fundamental itu menentukan, dan ini adalah data fundamentalnya supaya minggu depan kita bisa tahu, oh saham apa sih yang akan bagus. Tentu saja dengan melihat seperti ini newsnya ya. Jadi saya selalu bikin catatan gini, ini akan selalu terekod di sini. Tapi karena ini otomatis ya, kalau saya ubah ininya, sahamnya, catatan ini semua berubah dan datanya juga berubah karena emang saya menggunakan ya program gitu ya, coba bikinan saya sendiri. Terima kasih sudah melihat, semoga sukses trading saham Anda, dan kita tidak memasalahkan apakah saya trading ataukah investing. Nah, yang penting itu bagaimana saya bisa profit. See you next time.